Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu hari ini mengatakan Tuhan tahu isi hatimu. Topik ini hendak mengatakan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, dalamnya laut bisa diselami dan bisa diduga, tetapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa manusia bisa menyelami dalamnya lautan, bisa menduga berapa dalamnya lautan. Tetapi kalau hati manusia, tidak ada yang tahu. Sedekat apapun relasi yang terjalin, sedekat apapun persahabatan yang ada, kalau seseorang itu tidak bisa memahami dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mengetahui sebaik-baiknya apa yang ada dalam hati manusia, bisa saja manusia itu menyembunyikan dari perkataannya dan perbuatannya. Memang dalam ukuran manusia bisa saja kita mengatakan bahwa perkataannya atau tindakannya sebagai ungkapan yang ada dalam hatinya. Tetapi bagi Tuhan tidak. Bisa saja perkataannya itu menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi seseorang itu melakukan sesuatu atau bertanya akan sesuatu. Tetapi yang pasti, Tuhan tahu. Itulah hendak dikatakan dalam topik kita pada hari ini. Tuhan mengetahui isi hatimu. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia bisa menyembunyikan segala sesuatunya bagi sesamanya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Itulah yang hendak kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini, di mana adanya percakapan dialog antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat mempertanyakan kepada Yesus, kenapa mereka memakan makanan tanpa mencuci tangan dulu. Itu dikatakan najis. Itu tidak baik dan melanggar aturan adat istiadat yang sudah mereka pelihara sejak dahulu kala. Dan itulah yang mereka tanyakan kepada Yesus, agar Yesus menegur murid-muridnya. Dan bukan hanya sekedar itu saja, bahwa perkataan mereka, bahwa tindakan yang dilakukan oleh para murid-murid itu adalah tindakan yang tidak benar, yang tergolong kepada kenajisan. Lalu Yesus memanggil mereka seperti yang bisa kita lihat di ayat sebelum firman Tuhan pada hari ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16.
Yesus memanggil mereka dan mengatakan kepada mereka yang mendengarkan, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Dari jawaban Yesus ini bisa kita lihat bahwa apa yang menjadi motivasi dan tujuan ahli Taurat dan orang Farisi mempertanyakan keberadaan tindakan murid-murid yang tidak mencuci tangan sebelum memakan makanan, dan mereka mengatakan itu adalah kenajisan. Yang bisa kita lihat bahwa yang pertama, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi dasar ahli Taurat dan orang Farisi mempertanyakan demikian. Sebenarnya mereka ingin memperdebatkan, ingin mempertentangkan adat istiadat yang mereka punya kepada Yesus. Dan mereka juga ingin membuat Yesus malu atas tindakan-tindakan para muridnya. Dan kalaupun Yesus menjawab, Yesus terjebak kepada kesalahan karena menentang adat istiadat yang mereka tahu. Artinya, ahli Taurat dan orang Farisi itu hendak membuat Yesus terjebak dan orang banyak akhirnya tidak lagi mengikut dia. Oleh karena itulah Yesus menjawab apa yang menjadi isi hati mereka, apa yang menjadi tujuan mereka. Dikatakan, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan inilah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Jadi bisa kita lihat bahwa Yesus mengetahui apa yang menjadi tujuan ahli Taurat dan orang Farisi mempertanyakan kenajisan yang mereka anggap terhadap tindakan para murid-muridnya yang tidak mencuci tangan mereka sebelum makan makanan. Dan ini juga yang hendak dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi tujuan dan motivasi kita jika melakukan sesuatu hal. Tuhan tahu apa yang hendak kita perbuat, apa yang kita rencanakan. Kalaupun kita bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa sembunyikan. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa hiduplah kita menjadi benar. Hiduplah kita dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Jangan ada dusta di antara hati manusia dengan hati Tuhan. Jangan ada kemunafikan seperti yang dikatakan Tuhan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Tetapi Tuhan mengharapkan hidup kita, hidup orang percaya, hidup jujur dan hidup dalam kebenaran. Hal yang kedua yang hendak kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini, dari dialog antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi, adalah tentang pengajaran adat istiadat. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari pengaruh adat istiadat. Kita pasti hidup dalam budaya yang ada di dalam hidup kita. Dimanapun kita tinggal, pasti ada yang namanya budaya atau adat istiadat yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita. Masalahnya sebenarnya adalah jika adat itu yang kurang tepat, disinilah peran Injil untuk menerangi, untuk memperbaiki, agar manusia itu menjalankan adat atau budaya yang ada dalam terang kasih Tuhan. Jika ada yang kurang baik, diperbaiki. Kalau ada yang tidak baik, ya haruslah mau dikoreksi. Tetapi kalau ada yang baik, itulah yang diteruskan. Karena Tuhan juga memakai adat istiadat sesuatu itu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Yang ditentang Yesus sebenarnya adalah bahwa ahli Taurat atau orang Farisi itu lebih patuh kepada perintah manusia daripada perintah Tuhan. Yang Tuhan koreksi adalah sikap dan tindakan ahli Taurat itu yang lebih mendewakan aturan manusia dan melupakan aturan Tuhan. Aturan manusia itu baik jika diterangi oleh firman Tuhan. Aturan manusia itu bisa kita ikuti kalau memang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itulah juga yang hendak kita dengarkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana sikap kita dalam adat istiadat kita yang kita miliki. Marilah adat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, agar firman Tuhan itu menerangi apa yang kita lakukan dalam budaya kita, dalam kebiasaan kita. Dan mari kita mau dikoreksi oleh Injil atau kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita juga, yaitu tentang perkara yang najis. Dan inilah yang ketiga yang hendak dikatakan kepada kita. Apa itu yang namanya yang najis? Kalau Yesus mengatakan dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa bukan yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari dalam hati, itulah yang bisa mendapatkan perhatian yang lebih serius, dan itu juga yang bisa menajiskan. Kita lihat dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 bahwa hal yang dapat menajiskan itu di hadapan Allah adalah yang keluar. Dikatakan demikian, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebanan. Ada 13 hal yang bisa menajiskan hidup manusia yang keluar dari hatinya. Dan itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya peringatan yang ditulis oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal menjadi sangat penting untuk kita pelajari dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang artinya kita bisa dan mau menjaga hati kita agar roh Tuhan yang berkuasa, bukanlah kehendak kita, bukanlah pikiran kita, tetapi kehendak Tuhan. Kedalaman hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan dalam firman Tuhan pada hari ini. Bahwa hati kita hendaklah memancarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kita hendaklah menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan yang hidup benar, yang mau diterangi oleh firman Tuhan, dan mau dikuasai oleh roh Tuhan. Itulah sebenarnya yang menjadi hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau roh Tuhan yang menjadi berkuasa, disitulah hati kita menjadi kontrol yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ada yang salah, hati kita mengatakan salah dan mau memperbaikinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan, marilah hidup jujur di hadapan Tuhan. Marilah kita senantiasa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita memberikan hati kita dikuasai oleh roh Tuhan, agar kita bisa hidup benar di tengah-tengah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Agar hidup kita benar, mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu,
di segala kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang ada dalam hati kami, dan Engkau inginkan kami Tuhan agar kami hidup benar dan menampakkan ketulusan hati kami dalam mengikut Engkau, dalam perkataan kami dan tindakan kami. Tidak ada dusta Tuhan dalam perkataan dan tindakan kami, dan itu merupakan penampakan hati kami yang senantiasa mengikut Tuhan. Jaga kami Tuhan dengan roh Tuhan, agar hati kami senantiasa tetap terarah kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Engkau bimbing mereka, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kesehatan, dan Engkau jagai Tuhan dari mara bahaya COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Ingatkan kami Tuhan untuk patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Terima kasih Allah Bapa. Bungkus kami dengan roh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.